Apa sih? Jadi Ini komedi dan komedi itu juga biasanya segmented ya. buat sebagian orang bisa menganggapnya sumber kelucuan juga, tapi buat sebagian lagi mungkin kurang nyaman gitu rasanya. Itu Iya, satu. film ini misalkan aku menontonnya dulu tahun 90-an, era-eranya Warkop DKI segala macam, mungkin aku bisa tertawa lepas ya nonton film ini, tapi kalau sekarang rasanya berbeda. Nonton bokep dan sebagainya gitu. Jadi improvisasi cari kerja gitu. Karena saking susahnya nih Nah, nyari kerja, akhirnya itu gue lakuin apa aja lah gitu. takut Gue neraka, lebih gue lebih takut takut miskin gitu. Itu menjadi kayak nyawa ya. Kalau menurut bener. aku ya, Emang ya bener hal ya. yang paling serius, hal yang paling serius di situ sebagai nyawa film ini menurut aku itu gitu. Halo, Halo, hai. Ketemu lagi di Sinemaspektif bersama saya Dewi. saya Husni Effendi. Tontonan boleh sudah selesai, obrolannya baru dimulai. Nah, kali ini kita akan membahas Apa tuh? film Iyalah, namanya. masa Ya masa bahas apa gosip obrolan apa sih? Jadi namanya GJLS yang mana sebetulnya kalau kami udah nonton dari weekend kemarinnya lagi sebetulnya, tapi ya mohon maklum ya karena ada beberapa deadline dan lain-lain jadi baru record ulasannya sekarang nih. Dan mungkin sebetulnya bukan karena kesibukan juga sih, mungkin karena ada bingungnya juga ya mau ngomong apa nih tentang si film GJLS ibuku ibu-ibu ini gitu. iya genrenya Memang komedi sih gitu ya. karena memang sesuai namanya ya GJLS Hmm. memang gak jelas gitu ya filmnya yang kurang lebih kayak gitu. Mungkin dariku dulu aja ya buat apa namanya eh share pendapatnya. Kalau dariku sih mungkin sesuai sama poster filmnya ya. Poster filmnya kan buram tuh, nggak kelihatan mukanya, memang kelihatannya kayak gitu. Terus dari tagline-nya juga siap goblok gitu. Jadi memang dari awal film ini tuh sudah ambil positioning gitu dari awal untuk merayakan, bisa dibilang merayakan atau bahkan men-celebrate ke nggak jelasan, keabsurdan dan apa namanya kegoblokan gitu ya. Jadi sudah mendeklarasikan untuk yuk ketawa goblok bareng gitu dari apa di film ini gitu. Mungkin aku disclaimer dulu ya, aku udah tahu Rigen, Hipsi, Rispo, ya tahu sebagai komik, stand up komedian, nonton performance di YouTube, terus juga mungkin juga live ya nonton juga gitu ya. Jadi sudah cukup tahu juga komedinya, tetapi juga bukan yang segitunya dalam artian sangat sefamiliar itu selalu ngikutin podcast atau konten mereka yang nggak yang segitunya juga gitu, tapi cukup tahu bahwa ada beberapa karakter mereka yang memang apa namanya eh, komedinya physical komedi agak over the top apa ya aku istilahnya kayak gitu ya. Terus kemudian punchline yang kadang absurd atau misalnya spontan gitu ya, dan Uhuy. ciri-ciri khas itu yang mereka bawa di sini gitu. Dan mungkin ada juga yang tidak semua cocok dengan komedinya gitu. Tapi kalau yang suka dan pengikutnya sih pasti ya suka ya. Mungkin terhibur. Aku juga terhibur, tapi juga mungkin aku mengakui mungkin tidak semua cocok dengan komedi ini. Mungkin kayak gitu. Mungkin terus deh buat pembuka. Kalau dari kamu gimana? Oke. Iya sih, aku cenderung cenderung sependapat ya. Tapi ini genrenya film komedi ya, komedi ala ala trio itu ya, trio stand up komedian itu, trio komik itu si Rigen, si Hipsi sama satu lagi Rispo. si Rispo ya gitu. Tiga tiga orang ini mewakili tiga karakter yang sebenarnya juga tidak apa ya, tidak baru-baru amat karena untuk yang sering nonton stand up komedi mereka ya pasti ya nggak jauh-jauh dari itulah gitu. Materinya mereka yang dibawakan di film ini juga gitu. Apa persona mereka yang seperti itu ya ada di film ini juga gitu. Cuman Seperti kalau menjadi diri sendiri aja sih. ya, iya, ya namanya Gitu pun lah. juga nggak Ya, berubah kan, iya. namanya juga tetap Jadi aja diri gitu. sendiri. Hipsi, Rispo dan itu gitu. Regen. Cuman ini kan memang apa ya, ya mau tidak mau memang genrenya komedi gitu. Cuman komedi absurd atau apapun itulah. Cuman ada dobrakan ya setidaknya di film komedi GJLS ini adalah bloopers-bloopers yang masuk juga dalam scene filmnya gitu loh. Jadi malah yang membuat lucu itu kadang bloopersnya gitu. Aku nggak tahu tuh apakah itu memang dari awal sengaja ingin dimasukkan atau di tengah-tengah
kayaknya asik nih dimasukkan bloopersnya sekalian atau gimana, nggak ngerti ya. Tapi justru kadang ketawanya karena mereka sama-sama ketawa, si aktornya itu sama-sama ketawa karena misalnya aktingnya gagal atau gimana segala macam, atau mereka lupa dialog, naskah segala macam kayak gitu ya. Itu justru yang lucunya di situ gitu. Cuman sama kayak lu tadi gitu. Karena ini komedi dan komedi itu juga biasanya segmented ya gitu. Aku ada Selera yang sesuai preferensi ya. betul, aku ada yang terhibur tapi juga ada yang tidak. Kalau misalkan ini ditarik lagi, film ini misalkan aku menontonnya dulu tahun 90-an, era-eranya Warkop DKI segala macam, mungkin aku bisa tertawa lepas ya nonton film ini, tapi kalau sekarang rasanya berbeda. Ada yang bisa aku nikmati dari film ini, tapi juga ada yang aku kayak berkerut kening gitu, atau ada yang enggak deh, ini enggak, gua tahu nggak lucu deh gitu. Tapi ya itu kembali ke teman-teman ya, Kenapa kembali ada ke bedanya 90-an sama sekarang, berarti perbedaan atau perkembangan apa namanya insight pemikiran iya gitu. pasti pasti ya kan, kita juga dulu melihat ada beberapa film yang era-era Biasa itu aja, 90-an menurut kita bagus, pas kita biasa tonton aja. ulang Kayaknya kayaknya biasa aja kayaknya deh kayak kayak gitu gitu. Nah ya. termasuk komedi ini juga gitu kan, komedi era-era itu kan apa ya, kayak misalkan kalau kalau skemanya Warkop DKI itu dulu kan kumpulan dari apa, sketsa, terus nanti ada ke pantai. Era-era film seks Indonesia tuh di tahun 90-an itu. Kalau itu ditarik kenapa film seks booming di tahun 90-an juga, itu bisa menarik lagi kenapa sejarahnya, atau kenapa kenapa momentumnya, atau kenapa pasarnya banyak di situ. Itu nanti pembahasan yang lain lagi. Cuman aku bilang bahwa ya dulu aku terhibur nonton Warkop gitu ya, Warkop DKI gitu. Terlepas dengan segala hormat kepada person-personnya ya, pada Nuno Kasino Indro, mereka orang yang apa ya, talented lah segala macam. Kan legenda Iya juga. betul, tapi dari segi cerita kalau sekarang aku nonton Warkop, ada yang bisa aku nikmati, ada yang enggak. Sama dengan GJLS juga gitu loh. Seperti itu sih kalau aku ngelihatnya ya. Jadi ada 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 jarak waktu kalau aku menonton film, apalagi yang ini, jadi aku kayak kayak ngebayangin ini kayak kayak era film humor, apa, film komedi 90-an gitu ya. Cuman ini lebih absurd lagi sih. Absurdnya, terus bloopersnya itu hal yang baru, hal yang segar ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi juga ada yang aduh enggak deh kayaknya ini di bagian ini kayak gitu-gitu loh. Kalau aku sih ngeliatnya gitu. Aku bisa pahami sih. Jadi baik lagi tadi aku juga sampaikan aku ada sisi terhiburnya ada Hmm, gitu ya. Dibilang nggak terhibur juga enggak. Tapi memang aku akui ya ada yang mungkin nggak semua cocok gitu. Satu betul. contoh adalah ketika misalnya ada sosok-sosok apa ya katakanlah difabel gitu ya. Kalau kita Hmm, bisa bilang seperti itu, yang difabel itu yang mana itu menjadi salah satu terintegrasi jadi sumber kelucuan gitu. Namun demikian sebetulnya buat sebagian orang juga mungkin ada juga yang mungkin sensitif dengan joke soal tubuh misalkan gitu ya, atau mungkin ketawanya tuh jadi kaku ya, nggak lepas. jadi antara ketawa ketawa awkward, jadi kayak agak canggung gitu ketawanya gitu, jadi karena agak apa namanya mungkin jadi kurang enak gitu ya gitu. Tapi lagi-lagi mungkin di sini bisa entah ya, kita mau ngambil perspektif lain, embracing kayak self depreciating apa ya, humor kayak dari personnya juga sebetulnya sudah mengembrace saja gitu kondisinya gitu, dan menjadi lebur dalam komedi gitu, bahkan si person per personnya itu di situ sendiri gitu mungkin ya, saya nggak juga nggak tahu. Tapi buat sebagian orang bisa menganggapnya sumber kelucuan juga, tapi buat sebagian lagi mungkin kurang nyaman gitu rasanya, itu Iya. satu. Oke, Ya, mau lanjutin? yang kedua juga mungkin ini dari sisi portraying tadi perempuan gitu, misalkan tadi kamu juga sudah bahas gitu ya, mau disebut apa ya, kalau tadi kamu nyebutnya objectifying itu objektifikasi, tapi ya mungkin istilahnya memang ada cukup vulgar. Contoh penampakan dan penyebutan istilah tobrut, udah tahu ya, walaupun personally emang aku juga nggak begitu suka ya istilah itu ya, tobrut gitu ya. Udah tahu ya mungkin teman-teman apa namanya persingkatan itu apa gitu. Kemudian apa namanya penyebutan si Feni seksi mantap gitu ya, membicarakan ukuran BH gitu dan sebagainya gitu. Memang hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin lagi-lagi ada yang bisa melihat itu sebagai bagian dari integrasi sumber kelucuan, tapi juga ada yang mungkin merasa kurang nyaman juga bisa gitu ya. Terus yang lagi juga adalah
ya ini kevulgaran seperti Hasya Rizpo yang emang katakanlah tanda kutip gak bermoral gitu ya. Kan dia apa namanya ada scene-scene yang dia salaman liquid ya basah, kemudian nonton bokep dan sebagainya gitu. Jadi ya tapi lagi-lagi kalau yang sudah familiar dan paham itu adalah sumber-sumber kelucuan dari trio GJLS, akan menemukan kelucuan-kelucuan itu dan tertawa gitu. Tapi juga mungkin ada yang apa namanya berpendapat lain gitu. Itu mungkin dariku sih. Iya, lagi-lagi ini bukan soal apa ya, bukan soal bermoral atau tidak ya. Aku tidak merasa bahwa dengan tidak bisa menikmati itu kemudian aku merasa lebih bermoral, tidak gitu. Aku hanya merasa apa ya, punya punya skema dalam otak itu kalau melihat melihat humor itu buat aku itu tidak apa ya, ada yang diserang itu Yang bukan lebih apa, bawah, betul betul, bukan yang below subordinat us, gitu ya. Kalau yang bukan. setara masih oke, justru di situ kesetaraan dalam humor itu kan Harusnya justru punching up bukan punching down. betul betul. Nah di situ punching downnya itu adalah disabilitas dan kemesuman gitu, dan itu dominan ya di situ ya. Tapi nggak tahu itu konsep mereka ya. Dan ketika aku tidak nyaman dengan itu, mohon maaf banget, bukan berarti aku lebih baik dari Nggak yang begitu bisa. maksudnya ya. Betul, betul, bukan begitu. Tapi nggak, ini konsep humor aku nggak kayak gini sih gitu. Itu aja sih kalau aku ya. Terus juga soal apa? Ya Itu kan kemesuman, ada perempuan vulgar, ada atau juga disabilitas. disabilitas Iya, ya. ya terus juga soal bahwa aku ngelihat bahwa mereka sendiri pun sebenarnya juga sudah tahu dalam tanda kutip merasa bersalah gitu ya tentang apalagi konsepnya tentang mesum itu yang kayak di ini spoiler juga ya, dan aku yakin teman-teman juga udah pada nonton di bagian akhir ketika si Rispo ditonjokin itu kan jadi kayak semacam nih karmanya nih gitu, lu Ya, terlalu mesum segala macam. Itu aku nggak tahu apakah mereka mengonsep daripada nanti dihujat, mending mukulin dulu si inilah pembuat onarnya, kurang lebih kayak gitu ya, aku nangkepnya kayak gitu ya. Mau entah itu ya, itu kan maksudnya kayak si Rispo mesum segala macam, tapi kan di film dia udah dapat karamanya tuh, ditonjokin segala macam. Itu urusan ini ya, itu urusan skenario atau apapun itu. Tapi ya itu tadi aku ngelihatnya ini film humor yang tidak semua apa ya, materi humornya bisa aku nikmatin. Justru jauh lebih dari itu, aku malah melihat ini justru malah sebagai film yang syarat dengan kritik sosial ya. Aku ngelihatnya malah gitu. Di situ ada tentang apa, soal lahan, ya kan, soal hoax, ya kan, AI by AI, soal pinjol, soal apa lagi ya? budol. Iya, soal mistik dukun gitu, soal ada banyak hal yang justru Kita bisa disentil di lihat. sini. Betul, aku malah justru melihatnya konteks film ini alih-alih humor yang membuat tertawa, malah ini malah justru apa ya, sentilan sosial ya, sentilan kritikan sosial menurut aku yang dibungkus dengan humor versi mereka, versi trio GJLS ini. Kalau aku ngelihatnya justru gitu. Iya ya, jadi tadi lagi-lagi komedinya menghibur walaupun juga belum tentu cocok buat semua orang gitu ya, kurang lebih itu. Tetapi pasti dicari apalagi sama fans beratnya Oh GJLS iya itu jelas. udah pasti ya, apalagi udah sangat familiar. Tapi memang tadi udah disinggung juga hal kebaruan yang muncul adalah konsep munculnya Bloopers. bloopers, yang biasanya feels after credit munculnya jadi bagian dari plot gitu. Itu memang bisa harus diakui hal yang fresh juga, hal yang segar dan kayaknya belum kepikiran juga ada di film sejauh ini gitu ya. After credit muncul jadi bagian dari plot, kegagalan acting malah apa namanya, kegagalan yang bahkan si orang-orang ini tidak sanggup menahan tawanya sendiri Betul, dijadikan plot juga di situ, dan malah itu pas ditampilin malah ikut mendorong ledakan tawa buatku sendiri ya, jadi betul. aku malah ikut ketawa gitu, kepancing sama ya Rispo atau Rigen atau Hipsi yang apa namanya gagal, yang salah gitu ya. Di situ banyak sekali yang lain-lain juga gitu, bahkan termasuk kayak pendukung ya Umay lah siapalah itu Ya juga justru lucu, itu. saya jadi lucu gitu. Justru itu aku ngelihat malah Rispo itu ketika mengeksekusi humor-humor yang tidak mesum, malah jatuhnya humornya lebih lebih kena loh. Kayak misalkan yang bensin itu, yang itu spoiler lagi ya, nggak apa-apa lah ya. Itu yang tiba-tiba Udah lewat ada ya, kita udah lama
Oh ya udah Launchingnya pada nonton lah 12 ya. Iya. Juni sekarang udah Itu mau air juga. yang jokes tentang bensin itu yang itu kan oleh Rispo juga dan itu malah meledak juga tertawanya dan terus juga di rumah sakit itu. Terus apalagi ya? Aku melihat bahwa dalam hati lah ini Rispo lu ketawa apa lucu juga ketika humornya bukan mesum gitu. Maksudnya aku ngelihatnya kayak gitu. Apa ya bukan yang gini-gini aja itu urusan mereka ya. Tapi aku malah justru mencoba untuk adil juga ya gitu ya bahwa Rispo tidak berhasil di punchline A misalkan tapi yang B yang tentang bensin itu menurutku berhasil atau di bagian yang lain berhasil. Ya, jadi bagian apa namanya tadi baik lagi yang soal bloopers Hmm. memang hal yang warna baru dan Hmm. segar. Walaupun kurang tahu apa emang itu sengaja dikonsep dari awal atau memang kayak kayak berketemu di tengah gitu. Wah, kayaknya lucu nih kalau dimasukin gitu ya untuk mendorong ledakan-ledakan tawa gitu ya. Kurang Ya. tahu juga tapi memang hal-hal baru gitu. Nah, tapi tadi baik lagi yang soal kamu tadi singgung soal ini tuh juga lebih dari sekadar film komedi karena kita bisa melihat representasi atau beberapa gambaran isu sosial juga di situ dan aku juga ngeliat itu satu yang tentang mungkin dari awal bahkan dari detik-detik awal tuh panggung politik apa kampanye Hmm. politik ada Dangdut panggung dangdut dan kita sudah tahu itu ya memang emang ya seolah identik. kayak gitu identik gitu memang itu sering kelihatan gitu dan ya bahkan ada tarada Terus stereotype juga stereotip perempuan keluar malam apa nggak stereotip benar perempuan gitu kan keluar malam juga ya ya kelihatan terus jadinya gimana tuh harus seperti apa padahal belum tentu perempuan karena itu tidak baik-baik juga kan gitu atau untuk perempuan muda menikah dengan orang yang tua gitu jatuhnya apa kesannya stereotip lagi seolah gitu sugar baby, sugar daddy kan iya begitu. mau nyuri hartanya segala Padahal nggak macam begitu juga, belum tentu gitu. Terus kayak tadi udah disinggung juga fenomena teknologi juga ya gitu. hmm. Kayak ada hati-hati nih nerima info gitu ya, manipulasi suara, informasi ternyata ya ada deepfake voice dan segala macam gitu ya. Itu juga perlu diperhatiin kalau terus kemudian ya judol, pinjol, anak muda yang deket sama itu, anak-anak kecil juga yang deket banget, sering banget ngelihat screen time. Mereka tuh ini banget ya, apa namanya, oh saya yang gede ini anak kecil juga udah terpapar screen time yang udah sangat banyak sekali gitu. Terus juga ini ada yang Mulyo Nurut. Aku sih Ya dari namanya aja udah kayak nyinggung sosok politik ya gitu, Mulyo Nurut gitu, politisi gitu politisi gitu. Tapi seolah-olah di situ digambarkan pas terakhir tapi memang ada sih profesi itu kan sempat viral juga kan ya Santo yang dia Suruh itu ya kan itu Santo Suruh Ah, dan apa namanya tadi si Mulyo Nur nama Mulyo Nur belakangnya terus ketika dia nggak nurut digebukin itu maksudnya dan ya ya seolah-olah gitu apa namanya kayak gitu tapi yang bisa dilihat itu kan kayak Santo Suruh ya kayak apakah seolah kayak improvisasi cari kerja gitu karena saking susahnya nah nyari kerja akhirnya itu gua lakuin apa aja lah gitu nah yang itu penting yang aku kerja bilang tadi ini saat kritik sosial kalau diperhatikan apa ya profesi-profesi dalam GJLS ini kan profesi yang sifatnya itu apa ya marginal apa iya ya betul ya seolah tanda kutip ya pekerjaan-pekerjaan yang apa pinggir ya pinggir pekerjaan-pekerjaan yang bukan formal ya dalam tanda kutip informal iya pekerjaan-pekerjaan informal yang kayak cuci di apa car wash iya di car wash terus terus juga di dunia malam SPG terus rokok ya juga apa yang ya tadi itulah dangdut improvisasi segala macam apa iya segala macam disuruh kehidupan disuruh ya bisa kehidupan apa urban aja gitu orang untuk bertahan hidup lah gitu ya sampai pinjol segala macam itu kan untuk mereka bahkan bagaimana apa ya mereka untuk menikah itu harus mengumpulkan modal yang tidak sedikit gitu kan bagaimana bagaimana sama ini ya apa dinamikanya harus merhatiin tuh perjanjian tanah jual beli tanah lo nah kalau kenapa-napa bahaya tuh gitu maksudnya itu itu juga walaupun banyak yang bisa diingetin juga padahal yang ngajak itu misalkan teman lama atau enggak ada siapa nggak nggak duit bisa nggak ada duit nggak ada saudara nggak atau ada nggak ada saudara teman nggak ada gitu ya apa nggak ada temen harus hati-hati nih isi perjanjiannya kayak apa apalagi properti trio iya GJLS tapi justru aku juga melihat gini GJLS ini walaupun film humor ya, tapi apa ya ada hal yang paling paling aku ingat itu justru malah celetukannya dari Luna Maya itu loh, yang ketika apa ya ketika lebih si takut Luna miskin rumahnya ya itu jadi si Luna bilang, hei apa lu nggak takut neraka? Hah takut gue neraka? lebih Gue lebih takut takut miskin miskin gitu. Itu menjadi kayak nyawa ya. Kalau menurut bener aku ya, emang ya bener ya hal yang paling serius di situ sebagai nyawa film ini menurut aku itu gitu, bagaimana orang-orang urban ya, ya, neraka gue lebih takut ya miskin gue bukan, iya kayak kayak neraka tidak terlalu menakutkan dibanding dibanding miskin gitu ya. Ya itu ini seolah ya konsep-konsep seperti moral itu yang menarik menurut aku ya, untuk menarik yang tidak
film ini tidak mencoba untuk memberikan yang baik gini atau apa yang buruk kayak gini, bahkan bahkan relatif apa ya, person-person di sini, bahkan apalagi si trio itu atau si Rispo, bahkan yang memang gue kacrut gitu seolah-olah gitu kan. Itu deh dilihat pas awal film deh, jadi kayak mencoba untuk mengkontra narasikan gitu kan, yang nih kalau pemuda yang apa ya, yang berguna tuh kayak gini zaman dulu segala Ya, macem. kutipan berikan aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncang. Terus kemudian tapi film ini bukan pemuda yang Tentang seperti itu itu gitu ya. Jadi kayak memang memperlihatkan bahwa si anak-anak muda, apakah ini representasi kalau anak-anak muda Indonesia sekarang enggak jelas dan hilang arah kayak gitu? ya, itu Mudah-mudahan tafsiran enggak. ya, kembali nonton lah ya, kembali. Tapi ya menarik, makanya aku bilang ini sebagai kritik sosial masuk gitu. Iya, 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 iya. Tapi sampai detik ini hari ini nonton sudah berarti udah mau akhir Juni juga kan sekarang gitu. Aku sih belum pantau ya berapa jumlah penontonnya sekarang, tapi Udah ya ada 1 bulan mudah-mudahan belum sih? belum lah kan Belum ya? 12 Juni Oh ya, ya launching, baru sekarang mau akhir Juni. Nah, baru dua kita mingguan baru 2 ya. mingguan lah gitu. Kurang tahu nih berapa jumlah penontonnya, tapi kita kan sekali lagi kita sebelum menutup prediksi fan-fanan aja Hmm. kira-kira berapa nih penontonnya? Satu nyampe nggak, 1,5? Belum nonton, aku juga belum mantau. Iya, aku juga belum mantau sih. Kayaknya 1,5 sampai 2 juta dapat sih kayaknya. Kalau 2 menurut aku masih belum sih Oh gitu kayaknya. ya. Satu tapi di atas. Satu. Nggak, aku inget ini omongannya kan main kan ada sirkulasi tuh klipnya si Indra Jegel di atas 800.000 kata dia, aman, satu Oh. juta gitu. Jadi kalau kalau 2 juta Tapi belum kebanyakan. ngomong sampai situ. Aku juga satu Satu setengah ame. deh, aku 1,5 deh. 1,5 juga udah oke sih. Ya, Ya, lewat satu aja udah bagus sih. itu udah bagus, Udah. udah Iya. deh. Iya Ya, sih. 1 sampai 1,5 lah ya. Oke. ada lagi kalau dari kamu? Udah sih. Ya intinya Itu sih aja. film GJLS ini bisa bikin ngakak terhibur, bisa juga bikin Oh iya, satu lagi. awkward miris canggung. Betul ya betul, kan? satu lagi aku lupa. Film ini kalau ditonton sama teman tongkrongan masih oke ya, tapi kalau ditonton Bukan sama bareng keluarga kayaknya rada awkward ya. Rada ini ya, Rada-rada awkward, apalagi kurang sama tepat, orang kurang tua, sama mertua, sama yang lebih tua atau sama anak kecil, bahkan kayaknya nggak nggak direkomendasikan deh. direkomendasikan. Kalau sama teman tongkrongan masih oke lah ya untuk Jadi didiskusikan. nonton atau tidak, kembali lagi ke Ya, teman-teman semua. Buat yang udah nonton, boleh dong komen di bawah pendapat kamu gimana. oke. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya dari Cinemaspektif. Bye.